Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Al-Malikid Dayyan. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin Sayyidi waladi Adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marri zaman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhul Qur'an. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin wa ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyyakum bi taqwallahi wa ta'atihi faqad faza al-muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Murid-murid Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para sahabat, mereka adalah orang-orang mulia. Mereka adalah orang-orang yang sangat baik dan akhlak mereka harus selalu kita contoh. Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut ada yang berasal dari Mekah yang sering disebut dengan Al-Muhajirin, dan ada juga yang berasal dari kota Madinah yang menyambut dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyambut Nabi dan para sahabat Mekah ketika hijrah ke kota Madinah yang disebut dengan sahabat Ansar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ayatul imani hubbul ansar. Di antara indikator keimanan seseorang adalah ketika mereka mencintai kaum Ansar. Wa ayatul nifaqi hubul ansar. Dan di antara tanda kemunafikan adalah membenci Ansar. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita semuanya ketika kita berbicara tentang para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang kita bicarakan, yang kita ceritakan, maka yang kebaikan-kebaikan saja. Jangan sampai kita membicarakan tentang kejelekan dan mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "La tasubbu ashabi." Janganlah kalian mencela sahabatku. Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaba. Seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka apa yang kita lakukan tersebut tidak bisa menandingi satu mud infak sahabat Nabi, bahkan setengah mud dari infak sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada hari Jumat kali ini, di Jumat hari ini, marilah kita sama-sama mempelajari, marilah kita sama-sama mengenal salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kalangan Ansar. Sahabat yang akan kita kisahkan pada kesempatan kali ini adalah seorang sahabiah, sahabat wanita dari kalangan Ansar, berasal dari suku Khazraj, yang akan kita bahas di kesempatan kali ini. Sahabiah tersebut adalah bernama Ummu Sulaim. Memang para ulama berbeda pendapat tentang nama daripada Ummu Sulaim itu siapa. Sebagian mengatakan namanya Rumaisah, sebagian mengatakan namanya Sahlah, sebagian menamakan namanya Alifah, dan lain sebagainya. Ummu Sulaim ini merupakan ibu dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat terkenal, yang disebut dengan Anas bin Malik. Maka kaum muslimin rahimahumullah, ketika kita berbicara tentang Ummu Sulaim ini, maka Ummu Sulaim ini awalnya beliau nikah dengan seorang bernama Malik, sehingga putra beliau bernama Anas bin Malik. Tapi Malik ketika itu posisinya adalah dia seorang yang tidak beriman. Kemudian Ummu Sulaim ini masuk Islam, dan ketika itu beliau membimbing putranya Anas bin Malik untuk mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar
Rasulullah untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ketika Anas bin Malik mengucapkan 2 kalimat syahadat dan suaminya ketika itu tahu, maka ketika itu Malik menyampaikan, la tufsidi ala ibni, jangan kau merusak anak saya. Faktaku, kemudian Sulaim menyampaikan, inni la tufsidu, saya tidak akan merusak anakmu. Kemudian Malik ketika itu ikut berperang, dan ketika itu dia belum masuk Islam, dan ketika itu dia masih dalam keadaan kafir. Maka ketika Malik ikut perang tersebut dan akhirnya bertemu dengan musuh dan akhirnya dia meninggal dunia. Kemudian Ummu Sulaim ketika itu tidak pernah melepaskan Anas bin Malik tersebut. Bahkan beliau pun tidak mau menikah kecuali setelah diizinkan oleh putranya Anas bin Malik. Dan akhirnya setelah Anas bin Malik putra beliau mengizinkan untuk menikah, maka beliau menikah dengan seorang sahabat bernama Abu Talha, yaitu Zaid bin Sa'ad al-Ansari, seorang sahabat dari kota Madinah juga. Kemudian dari pernikahan antara Ummu Sulaim dengan Abu Talha, maka mendapatkan seorang anak yaitu Abu Umair dan Abdullah. Ummu Sulaim ini seorang sahabiah, seorang sahabat Nabi wanita yang ikut perang Uhud, perang Hunain dan beberapa perang yang lain. Dan beliau sangat terkenal dengan perilaku, dengan akhlak yang sangat baik. Maka pada kesempatan kali ini kaum muslimin rahimakumullah, ada 3 pelajaran penting, ada 3 kisah penting dari peristiwa Ummu Sulaim tersebut. Kisah yang pertama adalah Anas bin Malik, putra beliau pernah menceritakan ketika Abu Talha melamar, dan ternyata Abu Talha ketika melamar dalam keadaan kafir, belum masuk Islam ketika itu. Maka ketika Abu Talha menginginkan untuk menikahi Ummu Sulaim, maka Ummu Sulaim ketika itu mengatakan, sesungguhnya yang ingin dengan saya itu banyak, bukan hanya kamu, yang lain pun sama. Dan saya pun menginginkan kamu menjadi suami saya. Tetapi kata Ummu Sulaim, tapi kamu karena belum masuk Islam, kamu masih kafir, maka saya tidak bisa menerima pinanganmu. Jika kamu mau saya menerima pinanganmu, maka hendaklah kamu masuk Islam. Kemudian akhirnya Abu Talha masuk Islam, dan ketika itu menikahlah dengan Ummu Sulaim tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dari cerita ini, dari kisah ini pelajaran penting buat kita semuanya. Maka hendaklah kita semuanya selalu memiliki pendirian kokoh kaitan dengan akidah. Kaitan dengan akidah lakum dinukum waliyadin. Bukan berarti ketika kita memperkokoh akidah kita tidak toleransi. Toleransi itu baik, tapi kaitan dengan keyakinan ini harus selalu kita pegang. Jangan sampai gara-gara seorang wanita kita mengobarkan akidah kita. Jangan sampai gara-gara harta, gara-gara jabatan kita mengorbankan keyakinan kita. Maka ini pelajaran dari Ummu Sulaim, bagaimana beliau bisa memperkuat, bisa memiliki pendirian yang kokoh kaitan dengan akidah yang beliau miliki. Itu kisah pertama kaitan dengan Ummu Sulaim ini. Kemudian yang kedua, kaum muslimin rahimakumullah, kaitan dengan kisah Ummu Sulaim yang kedua adalah dikisahkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ketika itu ada yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mau menjamu tamu yang datang tersebut, maka Rasul mengutus beberapa orang untuk mendatangi rumah-rumah beliau, untuk mendatangi istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada makanan yang bisa dihidangkan untuk orang apa, untuk tamu ini. Ternyata utusan yang diutus oleh Rasul SAW, semua istri Nabi jawabannya sepakat, kami tidak memiliki apapun kecuali air. Maka ketika itu Rasul SAW bersabda, siapakah di antara kalian yang hari ini mau menjamu tamu kami? Kemudian ketika itu salah seorang sahabat Ansar berdiri dan dia mengatakan, saya ya Rasulullah siap menjamu tamu engkau. Kemudian laki-laki Ansar ini membawa tamu tersebut ke rumahnya, dan ketika dia datang ke rumah, kemudian dia berbisik kepada istrinya, muliakanlah tamu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu istrinya menjawab, kami tidak memiliki apapun kecuali jatah makan untuk anak-anak kita. Kemudian sahabat Ansar ini menjawab, siapkanlah makanan itu. Kemudian anak kita ajak bermain supaya nanti bisa tertidur sehingga dia lupa kaitan dengan makan. Kemudian Ummu Sulaim ketika itu bangkit dari tempat duduknya dan dia memasak makanan yang tadi disampaikan. Kemudian anaknya diajak bermain dan sebagainya
sehingga ketika itu lupa kaitan dengan makanan yang kaitan dengan makan anak tersebut. Kemudian ketika tiba makanan sudah siap dihidangkan, maka Abu Talha menyampaikan kepada istrinya, matikan lampu ketika nanti hidangan sudah disiapkan. Karena tahu bahwa makan itu hanya satu porsi. Maka ketika itu tamunya tersebut makan dengan sampai kenyang, dan ternyata Abu Talha bersama istrinya pura-pura makan, padahal mereka sendiri adalah kelaparan. Kemudian besok hari Abu Talha bertemu dengan Rasulullah SAW di pagi hari. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat, dan Rasul ketika itu tersenyum. Turun ayat di dalam surat Al-Hasyr ayat ke-9. Wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan itu. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang diberi harap, diberikan keselamatan dari kefikiran, dihilangkan sifat kikir tersebut, maka mereka akan masuk orang-orang yang bahagia. Kaum muslimin rahimanallah, cerita tersebut dikisahkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Dan ternyata sahabat tersebut adalah Abu Talha dan istrinya adalah Ummu Sulaim. Pelajaran penting dari kisah ini kaum muslimin rahimanallah, bahwa milikilah sifat mulia ini, yaitu kita mendahulukan kepentingan orang lain. Dia bukan hanya berderma, tapi dia adalah lebih mementingkan kepentingan orang lain dibanding kepentingan sendiri. Kalau kita tidak bisa memiliki sifat kita ini, minimal kita membantu sesama. Makanya Rasulullah SAW ketika beliau pertama kali sampai di kota Madinah, maka beliau ketika itu menyampaikan, ayyuhan nas, wahai manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa atimut ta'am, berikanlah makan, wasilul arham, sambunglah silaturahmi. Ini semuanya kaitan dengan hablum minan nas. Salah satunya adalah wa atimut ta'am, artinya kita memiliki kepedulian sosial dengan sesama. Kemudian baru yang keempat Rasul menyampaikan, wasallu bil laili wan nasu niyam, salat malam ketika orang terlelap tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Jadi kaum muslimin rahimanallah, dari kisah Ummu Sulaim ini, bagaimana Ummu Sulaim memiliki kepedulian sosial yang tinggi, bagaimana dia siap membantu orang padahal dia sendiri membutuhkan. Ini tentu derajat yang paling tinggi, yaitu disebut dengan al-ithar, mendahulukan kepentingan orang lain padahal dia sendiri juga membutuhkan. Tapi al-ithar ini hanya boleh kaitan dengan urusan dunia. Untuk urusan ibadah tidak boleh kita memiliki sifat ithar. Contoh ketika kita mau berwudu, airnya sedikit pintunya, kemudian ada orang mau berwudu, maka kita tidak boleh mempersilahkan orang lain untuk wudu, karena kalau seandainya dia berwudu berarti kehabisan air dan kita tidak bisa berwudu. Maka ini adalah kaitan dengan urusan dunia, kita kedepankan yang disebut dengan ithar ini. Sekali kaum muslimin rahimanallah, sifat ihsan ini bukan sekedar berderma, tapi lebih berkorban untuk saudaranya, kaitan dengan urusan dunia, dan tentu dia melakukan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga kaum muslimin rahimanallah, kisah yang ketiga dari kisah Ummu Sulaim yang bisa kita ambil pelajaran adalah hal ini dikisahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau menyampaikan bahwa putra Abu Talha dari istrinya Ummu Sulaim ketika itu meninggal dunia. Maka Ummu Sulaim ketika itu mengatakan, la tuhaddisu Abu Talha, jangan kalian menceritakan tentang wafatnya anak ini kepada suamiku Abu Talha, hatta akuna ana muhaddithuhu, biar saya nanti akan menceritakan, saya akan menyampaikan tentang berita wafat anaknya beliau. Kemudian ketika itu Abu Talha datang, maka Abu Talha bertanya, bagaimana kondisi anak kita? Maka Ummu Sulaim menjawab, kondisi anak kita lebih baik daripada sebelumnya. Maka ketika itu Ummu Sulaim sampai beliau mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan Abu Talha. Beliau mempersiapkan makan, bahkan dalam riwayat disebutkan sampai melakukan hubungan suami istri. Setelah itu suaminya masih bertanya, wahai istriku, kemana anak kita? Bagaimana kondisi? Maka setelah kebutuhan Abu Talha terpenuhi, kemudian beliau mengatakan, ya Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'adu 'aliyatahum ahla baitin fatalabu 'aliyatahum alahum an yamna'uhu. Wahai Abu Talha, bagaimana pandanganmu jika ada orang menitipkan sesuatu kepada kita dan titipan itu mereka ambil? Kira-kira kalau mereka mengambil titipannya dari kita yang diberikan titipan tersebut, apakah kita bisa menolak? Maka jawab Abu Talha, tentu tidak bisa. Qala fahtasib ibnaka. Maka beliau menyampaikan, anak kita adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah mengambil titipannya. Maka Abu Talha
kemudian Ummu Sulaim menyampaikan ketika itu, maka sekarang wahai Abu Talha, ambillah pahala dari meninggal wafat anakmu tersebut. Bersabarlah dan berusaha raih pahala karena kematian putramu. Kemudian besok hari, maka beliau bercerita kepada Rasulullah SAW, dan Rasul berdoakan, barakallahu lakum fi ghabiri lailatikum. Semoga Allah memberkahi kalian berdua dalam kebaikan yang kau lakukan pada malam hari. Dan akhirnya Ummu Sulaim pun kemudian hamil lagi dan memiliki beberapa anak tadi yang disampaikan. Kaum muslimin rahimakumullah, pelajaran dari kisah yang barusan disampaikan, bagaimana kesabaran yang dimiliki oleh Ummu Sulaim. Sampai-sampai ketika putranya meninggal dunia, ia bersabar seperti itu. Ketika dapat musibah kali itu, ia tetap melayani suaminya, memberikan makan dan lain sebagainya. Dan ketika itu beliau bersabar. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan kaitan dengan kebaikan buat Ummu Sulaim dan Abu Talha tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, dari 3 kisah tersebut, saya ulangi kembali, pelajaran penting buat kita semuanya. Yang pertama, pentingnya kita mempertahankan keimanan, bukan mengejar dunia hingga meninggalkan agama. Maka inilah yang harus selalu kita berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dini. Wahai yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku dalam agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Setiap hari Jumat kita membaca surat Al-Kahfi. Salah satu hikmah daripada surat Al-Kahfi adalah kisah tentang Ashabul Kahfi. Bagaimana mereka bisa mempertahankan keimanan. Dan inilah yang sangat penting buat kita semua. Pelajaran kedua adalah milikilah sifat kita. Dahulukanlah saudara kita dalam urusan dunia, walaupun sebenarnya kita membutuhkan. Kalau kisah itu dianjurkan, bersedekah dan berderma membantu sesama, itu pun dianjurkan. Apalagi mungkin zaman di hari-hari ini banyak orang yang terlilit kaitan dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Kita lihat di sekeliling kita, minimal saudara kita, keluarga kita, orang-orang tetangga di sekeliling kita. Ketika kita Allah memberikan kelebihan harta kepada kita semuanya, mari kita berbagi dengan sesama. Kemudian yang terakhir adalah, maka hendaklah kita harus selalu bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Sabar ketika menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar ketika kita menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga adalah sabar ketika mendapatkan ujian yang ujian itu sifatnya tidak mengenakan buat kita semuanya. Maka insya Allah ketika kita bisa menjalankan itu semuanya, pelajaran penting dari kisah Ummu Sulaim tersebut, maka insya Allah kita semuanya akan mendapatkan as-sa'adatu fid dunya. Kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan tentu kita mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahla sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa 'alamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim. Amarakum bis salati was salami ala nabiyil karim. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin kama shallaita 'ala sayyidina Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arina al haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala ta'atik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala tarki ma'siyatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la rayba fihi inna Allaha la yukhliful mi'ad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal 'afafa wal ghina
وعذاب الآخرة. اللهم أدم نعمة الأمن والاستقرار في بلادنا إندونيسيا خاصة وفي سائر بلدان المسلمين عامة يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا إندونيسيا خاصة وأراد بلاد المسلمين بسوء فأشغله بنفسه واجعل كيده في نحره حي يا قيوم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.